Penasihat Kapolri soroti kasus anak bos roti aniaya karyawan, no viral no justice. Penanganan polisi terhadap kasus yang diadukan masyarakat sedang jadi sorotan. Kasus baru akan ditangani polisi jika sudah viral. No viral no justice, kata masyarakat. Kasus terakhir yang menguatkan label tersebut adalah penganiayaan anak bos toko roti terhadap pegawainya di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dwi Ayu Darmawati, 19, dianiaya hingga dihina anak bos tempatnya bekerja, bernama George Sugama pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 lalu. Dwi sudah lapor ke polisi beserta hasil visum hingga video rekaman penganiayaan. Namun tidak ada progres berarti hingga Dwi trauma karena pelaku yang mengaku kebal hukum masih bebas. Setelah viral sepekan terakhir, polisi baru bergerak dan akhirnya George ditangkap kemarin, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Penasihat Ahli Kapolri, Irjen Pol Purn Arianto Sutadi mengamini apa yang terjadi pada kasus tersebut dan secara luas menjadi fenomena Polri adalah no viral no justice. Sekarang ini istilahnya no viral no justice ya, kata Arianto di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Karena beberapa contoh, kejadian terakhir itu walaupun kejadian itu sangat serius ya kemudian tidak tertangani. Dan kemudian baru ditangani polisi setelah diviralkan, itu yang terjadi, lanjut paparnya. Arianto yang mengaku sudah menjadi polisi sejak 1971 pun mengakui, no viral no justice sudah ada di tubuh Polri sejak lama. Ia bahkan sampai bisa memetakan, kasus apa yang akan ditangani cepat dan yang lambat. Kalau menurut saya begini, kasus itu ya, dilaporkan ke polisi kemudian ditindaklanjuti oleh polisi itu, kecepatannya itu terkandung pada kondisinya kasus itu sendiri, kata Arianto. Pertama adalah kasus ringan yang dianggap sepele, sehingga tidak dikerjakan. Kasusnya itu ringan, sepele, dianggap ringan sehingga mudah sekali, tidak menarik perhatian gitu, sehingga asal-asalan menanganinya, kata Arianto. Kedua adalah kasusnya kurang bukti, sehingga aparat kesulitan menindaklanjutinya. Kurang bukti, sehingga polisi merasa kesulitan melakukan tindak lanjut. Makanya kan sekarang kalau laporan diminta bukti-bukti yang cukup supaya ditindaklanjuti, kata Arianto. Ketiga masih terkait no viral no justice. Kasus tidak akan ditangani cepat jika tidak dapat atensi dari publik maupun pimpinan. Ketiga ini yang paling penting adalah tidak ada atensi dari publik ataupun dari atasan. Itu yang menyebabkan kasus itu tidak ditangani segera oleh polisi, jelasnya. Sedangkan, kasus yang cepat ditangani adalah kasus yang serius. Serius yang dimaksud bisa dari berbagai dimensi, apakah terkait kekerasannya, kekejamannya, kebesaran dampaknya sehingga akhirnya menjadi atensi. Sedangkan faktor yang mendorong cepat ditangani apabila kasus-kasus serius. Serius itu macam-macam ya, mungkin karena kedahsyatannya, kebiadabannya, dan sebagainya yang menimbulkan itu menjadi serius dan menjadi atensi publik, pungkasnya. Garang saat aniaya. Tangis anak bos roti pakai baju tahanan dan tangan diborgol. Anak pemilik toko kue pelaku penganiayaan pegawai di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur berdalih hilaf melakukan aksinya. Saat dihadirkan dalam ungkap kasus di Mapolres Metro Jakarta Timur, pelaku George Sugama Halim beralasan hilaf menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, hingga babak belur. Hal ini disampaikan George saat menjawab pertanyaan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali terkait alasan menganiaya Dwi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 lalu. Hilaf, saya hilaf, kata George yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan di Mapolres Metro Jakarta Timur, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. George yang mengenakan baju tahanan tak banyak bicara saat dihadirkan dalam ungkap kasus di Mapolres Metro Jakarta Timur, dia hanya tertunduk dan tampak sekali mengusap matanya. Bahkan saat Nicholas menanyakan George menyesalkan atas tindak penganiayaan yang mengakibatkan Dwi terluka, George hanya menjawab pertanyaan dengan isyarat mengangguk. Sementara saat ditanya awak media terkait alasan saat penganiayaan sempat menyuruh Dwi untuk mengantar makanan ke kamar, George enggan menjawab pertanyaan. No comment, ujar George. Padahal bila mengacu keterangan disampaikan Dwi, sebelum melakukan penganiayaan George sempat menyuruh korban mengantarkan makanan ke ruang kamar pribadinya. Kala itu Dwi menolak permintaan karena George menyuruhnya dengan kalimat tak sopan, dan sebelumnya Dwi pernah menjadi korban kekerasan dilakukan George saat bekerja.
Tapi George yang tidak terima permintaannya ditolak, korban justru melemparkan patung, mesin EDC, kursi, dan loyang hingga Dwi mengalami pendarahan di kepala dan luka memar. George yang dijerat pasal 351 KUHP dan pasal 351 ayat 2 juga enggan menjawab pertanyaan awak media saat ditanya alasan berkali-kali melakukan penganiayaan kepada Dwi. Kemudian pertanyaan apakah terdapat pegawai toko kue selain Dwi yang menjadi korban penganiayaan, dan pertanyaan terkait video viral ketika George melempar meja ke arah pegawai toko. "Izin ya mas, cukup mas ya," tutur George. Sebelumnya, Dwi menjadi korban penganiayaan dilakukan anak pemilik toko kue tempatnya bekerja di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis, tanggal 17 Desember tahun 2024, sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Korban dianiaya hingga mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang saat sedang bekerja oleh anak laki-laki pemilik toko George Sugama Halim. George sempat melempar patung, mesin EDC, kursi, dan loyang untuk membuat kue hingga mengakibatkan Dwi mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang. Usai kejadian Dwi sudah melaporkan kasus ke SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Tapi setelah 2 bulan berlalu dia tidak kunjung menerima informasi penetapan George sebagai tersangka. Bos toko roti ajak korban lapor polisi, bela karyawan yang dianiaya anaknya. Pegawai toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang dianiaya anak bosnya belum menerima gaji pada Oktober tahun 2024. Padahal, pemilik toko sebelumnya mendukung pegawai tersebut melaporkan sang anak ke polisi. Dikutip dari Kompas.com, korban berinisial D mengaku tak tahu alasan gaji terakhirnya belum dibayar pihak toko. Ia pernah diminta oleh bosnya untuk datang langsung ke toko roti guna mengambil gaji. Namun, D enggan datang karena takut dengan pelaku yakni George Sugama Halim. "Gaji saya enggak dikasih, disuruh transfer enggak mau. Malah saya disuruh datang ke toko," ujar D, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Ternyata bukan hanya korban yang belum mendapat gaji setelah keluar dari toko tersebut. D menyebut, ada 3 orang lain yang belum mendapatkan bayaran sama seperti dirinya. Saat ini, George telah ditangkap polisi setelah laporan korban ke Polres Metro Jakarta Timur hampir genap 2 bulan. Pelaku menganiaya D gara-gara kemauannya tidak dituruti, yakni mengantarkan makanan ke kamar. Korban bercerita, dirinya sempat dibawa ke klinik oleh orang tua George karena mengalami luka di kepala. Bahkan pemilik toko roti tersebut juga menyarankan D untuk melapor ke polisi. Namun, sebelum kejadian yang viral itu, pelaku pernah sesumbar bahwa dirinya kebal hukum. "Saya sempat ditarik sama bos saya untuk keluar, katanya laporin saja ke polisi," ungkap dia. Orang tua George Sugama Halim, GSH, turut jadi sorotan usai putranya ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap karyawati. George Sugama Halim diketahui merupakan anak dari pemilik toko roti di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Ibunda George bernama Linda Pancawati, sedangkan sang ayah bernama Limin Sugianto. Linda dan suami memiliki 3 anak, termasuk George Sugama Halim. Keluarganya memiliki bisnis toko roti Lindayas Patisserie and Coffee. Dalam unggahan Instagramnya, akun toko roti itu berkomitmen mengawal kasus penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim. Belakangan diketahui, Linda Pancawati merupakan sosok yang berperan penting dalam penangkapan George Sugama Halim atas kasus penganiayaan karyawati bernama Dwi Ayu. Sebab, meski telah dilaporkan sejak 2 bulan yang lalu, GSH tak kunjung ditangkap apalagi ditetapkan sebagai tersangka. Sang ibu disebut berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait keberadaan anaknya tersebut. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan peran ibu George adalah memberitahukan posisi sang anak kepada polisi yaitu di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Nicholas menuturkan ibu pelaku memberitahukan bahwa George tengah bersamanya dan keluarga di sebuah hotel. Lewat komunikasi tersebut, polisi langsung menuju hotel yang dimaksud ibu George dan langsung menangkap pelaku. Saat ditangkap, George tidak melakukan perlawanan. Kini, George telah berada di Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangannya. Sebelumnya, ayah GSH juga sempat mendukung anaknya dilaporkan ke polisi atas tindakan penganiayaan terhadap karyawannya tersebut. Garang saat aniaya karyawati, kini anak bos roti kicep saat ditangkap. George Sugama Halim, GSH, anak bos toko roti di Cakung, Jawa Timur aniaya karyawati bernama Dwi Ayu Darmawati, 19,
sampai babak belur kini ditangkap. Informasi penangkapan tersebut diketahui dari cuitan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Kombes Ahris Sonta di akun X pribadinya, @ahrisonta. Dia mengungkapkan George ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur pada Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Dalam cuitannya tersebut, tampak pula foto sosok George dalam sebuah kamar tengah dimintai keterangan oleh salah satu penyidik. Alhamdulillah, George sudah ditangkap oleh tim Jatan Reas Ditreskrimum PMJ dan Satreskrim Polrestra Jaktim. Selamat untuk tim, tulisnya dikutip pada Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sebelumnya, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana mengungkapkan kasus penganiayaan oleh George terhadap Dat sudah naik ke penyidikan.